Hai semuanya, perkenalkan nama saya Samita Margareta Barobarus dari kelas 2B D3 Kebidanan Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Pada bayi dan anak-anak, hidrosefalus membuat ukuran kepala membesar. Sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini bisa menimbulkan sakit kepala yang hebat. Cairan otak diproduksi oleh otak secara terus-menerus dan diserap oleh pembuluh darah. Nah, pada hidrosefalus terjadi ketika produksi dan penyerapan cairan otak tidak seimbang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, aliran cairan otak yang tersumbat, yang kedua, produksi cairan otak yang lebih cepat daripada penyerapannya, yang ketiga, penyakit atau cedera pada otak. Hidrosefalus bisa terjadi pada bayi ketika proses persalinan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut diantaranya 1. Pendarahan di dalam otak akibat kelahiran prematur. Yang kedua, perkembangan otak dan tulang belakang yang tidak normal. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko hidrosefalus pada semua usia yaitu yang pertama, tumor di otak, yang kedua, pendarahan di otak, yang ketiga, infeksi pada otak, dan yang keempat, cedera atau benturan pada kepala. Gejala hidrosefalus pada bayi. Yang pertama, kepala bayi ditandai dengan lingkar kepala yang cepat membesar. Di samping itu akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Yang kedua, rewel. Yang ketiga, mudah mengamuk. Yang keempat, tidak mau menyusu. Yang kelima, muntah. Yang keenam, pertumbuhan melambat. Dan yang ketujuh adalah kejang. Sedangkan gejala hidrosefalus pada orang dewasa yaitu sakit kepala, penurunan daya ingat, mual dan muntah, gangguan penglihatan, gangguan koordinasi tubuh, gangguan keseimbangan, kesulitan menahan buang air kecil, dan pembesaran kepala. Hidrosefalus yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan fisik dan intelektual anak. Pada orang dewasa, hidrosefalus yang terlambat ditangani dapat menyebabkan gejala menjadi permanen. Pengobatan hidrosefalus ditangani dengan operasi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan dan menjaga kadar cairan dalam otak. Metode operasi yang biasa diterapkan pada pasien hidrosefalus adalah operasi pemasangan sun. Operasi VV sun adalah prosedur pemasangan selang khusus sun di dalam kepala. Sun bertujuan untuk mengalirkan cairan otak ke dalam bagian lain tubuh agar dapat terserap ke dalam aliran darah. Bagian tubuh yang dipilih untuk mengalirkan cairan adalah rongga perut. Beberapa penderita hidrosefalus memerlukan sun untuk seumur hidupnya. Oleh sebab itu, pemeriksaan rutin perlu dilakukan guna memastikan sun tetap bekerja dengan baik. Pencegahan hidrosefalus merupakan kondisi yang sulit dicegah. Namun, resiko hidrosefalus dapat dihindari dengan melakukan beberapa upaya berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin saat hamil. Yang kedua, kenakan sabuk pengaman saat berkendara menggunakan mobil. Dan yang ketiga, gunakan helm saat berkendara mengendarai motor. Nah, di sini saya akan memberikan contoh USG janin yang terkena hidrosefalus. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.